Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pertemuan 11 materi rutin. Jadi di materi ini kita akan membahas function dan prosedur. Jadi rutin ini adalah gabungan dari function dan prosedur. Nah, untuk prosedur itu dan function ya, bisa kalian baca di sini fungsinya apa ya. Ini sudah ada pengertiannya. Lalu untuk plus dan minus dari function dan prosedur ini. Jadi keuntungannya, jika kita menggunakan prosedur, ya nantinya kita akan membuat query itu tidak akan hanya sebaris, 2 baris, atau 3 baris yang seperti biasa saya contohkan. Nantinya bisa saja kita membuat query 10 baris, 15 baris ya, sampai 20 baris pun bisa. Nah, lalu nanti kalian juga akan membuat aplikasi, entah itu aplikasi Android, entah itu aplikasi desktop menggunakan Java, atau entah menggunakan web. Ya, nantinya pun pasti akan menggunakan database ya, dengan data-data yang cukup banyak dan tabel-tabel yang cukup banyak gitu. Nah, keuntungannya di sini adalah meningkatkan performa aplikasi. Dan salah satunya lagi adalah mengurangi traffic antara aplikasi dan database server. Jadi ketika kita membuat query yang cukup panjang ya, maka aplikasi yang kita buat dan database server yang kita sudah buat di server itu akan menarik data yang cukup banyak ya. Jadi akan menarik langsung data yang cukup banyak, akan mengakses tabel-tabelnya pun cukup banyak. Tapi ketika kita menggunakan store prosedur, kita hanya akan menaruh fungsi select di aplikasi yang kita sudah buat. Atau di query-nya nanti yang kita tinggal jalani. Ya, kita tinggal jalankan itu bukan lagi select, terus menyebutkan field-nya apa, lalu where-nya apa, itu tidak perlu. Tapi cukup select, lalu nama dari prosedurnya apa. Ya, seperti itu nantinya. Lalu meningkatkan juga keamanan. Jadi keamanan di sini karena nantinya bisa saja ada orang yang melihat coding yang sudah kita buat, query yang kita langsung taruh di aplikasi, itu akan ketahuan nanti database kita apa, lalu tabel yang kita buat apa aja, field yang kita buat apa aja, itu nantinya akan dilihat langsung. Tapi jika menggunakan store prosedur ini, kita menaruh store prosedur ini di SQL, di server, ya, bukan di aplikasi kita. Lalu kerugiannya di sini dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi. Lalu keahlian khusus untuk menulis dan memaintain store prosedur yang tidak setiap developer memiliki. Nah, makanya kita belajar untuk menggunakan database ini ya. Belajar menggunakan database karena kita juga bisa menggunakan store prosedur, lalu juga bisa memaintain prosedur yang sudah kita buat. Lalu untuk memori dan prosesor di sini tergantung dari fasilitas yang nanti kita gunakan ya. Fasilitas yang nanti aplikasi yang kalian buat atau juga server database yang kalian punya. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Ada sedikit perbedaan, banyak sebenarnya perbedaan di SAMPP dan di SQL Server untuk penulisan program. Tadi saya sudah membuat query di SQL, namun videonya kehapus. Ya, di sini ya saya menjelaskan untuk SAMPP dulu. Di sini dibuat create function, lalu nama fungsinya, lalu deklarasi variabel, A-nya adalah variabel, lalu tipe datanya. Lalu dikembalikan lagi tipe data yang nanti menjadi hasil yang kita dapat. Lalu dikembalikan lagi nilai dari variabel tersebut. Ya, jadi nilai dari variabel ini ya, ini mau dijadikan apa? Nah, di sini A plus A. Ya. Jadi nantinya yang akan muncul adalah kita menginputkan nilai untuk variabel A, lalu dijumlahkan ya, variabel A
ditambah variabel A. Lalu kita coba di SQL Server-nya. Nah, untuk di SQL Server ini sudah ada contohnya atau pattern-nya ya. Nah, di sini ada create function, lalu nama function-nya, lalu mengembalikan tipe datanya, ya, tipe data yang nantinya akan ditampilkan. Lalu di sini adalah fungsinya. Ya, fungsi yang kita gunakan itu mau diapakan, query-nya, ya. Ya, lalu di sini saya sudah buat nama dari function-nya adalah test function. Lalu variabel yang saya deklarasikan di sini adalah A, sama seperti di modul. Tipe datanya pun integer, sama seperti di modul. Lalu pengembalian tipe datanya di sini integer. Lalu pengembalian variabelnya di sini ada variabel A ditambah dengan variabel A, sama seperti di modul ya. Nah, di sini ada as, begin, lalu return, end, dan go. Ya, ini adalah struktur dari prosedur dan function di SQL Server. Nah, jika kita lihat di SAMPP, ini cukup sederhana ya. Create function, lalu nama fungsinya, dijabarkan variabelnya ya. Nah, kalau di sini ditambahkan as, begin, lalu end. End ini artinya adalah selesai query-nya sudah selesai sampai di sini. Jadi begin dan end itu adalah awal dan akhir dari query-nya yang nantinya kita olah. Lalu go di sini artinya adalah query-nya siap untuk dijalankan. Nah, di sini sudah saya buat test function sebelumnya, jadi ini tidak akan saya execute. Tapi ini jika dibuat, ini tinggal di-execute aja. Ya, saya kasih contoh deh. Ini execute. Nah, ini comments completely successfully. Ini yang saya berikan contoh di sini saya kasih 2 karena sebelumnya saya sudah buat test function saja, lalu test function 1. Di sini saya buat test function 2. Lalu kita coba jalankan query-nya. Nah, di sini saya sudah membuat test function sebelumnya, nilainya 8. Kita execute, maka hasilnya adalah 16. Kenapa 16? Karena 8 ini adalah mengisi dari variabel A. Ya, lalu variabel A tadi ditambahkan variabel A ditambah variabel A. Jadi 8 ditambah 8 jadinya 16. Kita lanjut kembali ke query selanjutnya. Query ini yang selanjutnya di C, ini adalah query untuk menghitung karakter yang kita inputkan atau string yang kita inputkan. Nah, di sini contohnya adalah MySQL, panjangnya berapa ya? Nah, karena di sini menghitung panjang dari karakter. Kita coba kembali ya. Di sini saya sudah buat, tadi kita sudah buat test function 1 dan test function 2. Kita refresh, lalu ke scalar valued function. Nah, di sini akan tampil seluruh function yang kita buat. Lalu saya mau melihat dari karakter tadi sebelumnya sudah saya buat. Klik kanan, lalu modify. Nah, di sini sudah tampil isi dari function karakter ya. Nah, ketika tadi kita membuat function, ya ini menjadi create function. Tapi ketika kita sudah modify, ini menjadi alter function. Yang artinya functionnya sudah ada, nah lalu kita bisa merubah. Ya, bukan create lagi. Kalau create itu artinya membuat yang baru, ya sebelumnya sudah kita bahas sama dengan create database. Lalu jika alter itu adalah merubah, ya. Jadi ketika saya modify ini bukan create function kembali, tapi jadinya alter, ya. Nah, lalu bagaimana jika kalian ingin membuat function yang sama seperti saya? Ya, kalian tinggal merubah alter ini menjadi create. Ya, ini sama sebenarnya. Ya, alter function, lalu di sini create function. Ya. Karena kalian belum mempunyai database
karena kalian belum mempunyai function karakter. Ya. Ini sudah, lalu saya jelaskan di sini namanya functionnya karakter. Lalu nama variabelnya adalah char, sama seperti di modul. Tipe datanya adalah char, panjangnya 50. Dikembalikan nilainya menjadi integer, karena kita ingin mencari panjang dari nilai variabel char. Ya. Lalu sekarang kita coba, sama tadi seperti kalian membuat yang test function 2, ketika kalian sudah create function ini selesai, lalu kalian klik execute, sama juga seperti yang di sini. Ketika kalian membuat function karakter, sudah selesai functionnya, lalu diklik execute. Ini saya sudah selesai. Ya, ini command completely success. Karena saya tidak ada yang dirubah juga. Lalu kita coba dari functionnya. Nah, lalu kita coba di sini ada DBO karakter, select DBO karakter. Di sini kita memanggil nama functionnya, namanya DBO karakter. Lalu di sini adalah nilai dari variabel char saya isikan dengan basis data. Ya, as hasil ini sama. Lalu berapa nilainya? Hasilnya adalah 10. Ya, karena di sini panjang dari karakter basis data itu adalah 10 karakter. Ya. Sampai sini ada yang jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di forum diskusi. Saya akhiri di pertemuan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.